Halo Smart Internet People, apa kabarnya Anda semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan dari Tuhan. Di video saya yang ini nih, yang atas ini nih, ya, dulu saya pernah bahas mengenai apa bedanya shared hosting, which is orang sering bilang web hosting juga, dedicated server, VPS, dan cloud server, ya. Di antara keempat itu, alhamdulillah banyak yang sudah ngerti dan mereka yang DM saya lewat email ataupun yang di komentar sudah banyak yang ngerti. Tapi ada juga yang masih belum mudeng, terutama di sisi bedanya VPS dan cloud server. Apa bedanya VPS dan cloud server secara detail ya? Karena masih ada yang belum mudeng ya, belum belum ngeh gitu atau susah lah, agak susah untuk bedainnya. Kok kayak kayak mirip gitu loh. Di video ini, saya akan lebih detail lagi bahas bedanya VPS dan cloud server itu seperti apa, sehingga semoga Anda bisa paham lagi, bisa lebih mudeng lagi. Dan untuk lebih mudahnya, saya akan biasa menganalogikan semua itu ke dalam analoginya properti, sehingga mudah-mudahan Anda lebih gampang nih mencernanya, karena kan properti orang udah pada paham ya, udah umum lah ya. Dan juga saya akan ambil dua website masing-masing antara layanan VPS dan cloud itu, yang satu dari luar negeri dan yang satu dari dalam negeri. Jadi nggak, oh kok dua-duanya dari dalam negeri sih? Oh, atau nggak dua-duanya kok dari luar negeri sih? Nggak. Jadi saya ambil biar balance aja ya, satu dari luar negeri, satu dari dalam negeri. So, sebelum kita lanjut videonya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan Anda klik tombol merah di bawah ini, dan juga jangan lupa icon loncengnya diklik, like serta share video ini ke semuanya. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini. Semoga Anda yang sudah mendukung channel ini selalu dalam lindungan dari Tuhan dan selalu dalam keberlimpahan rezeki dari Tuhan. Ini saya ambil contoh satu provider VPS dari luar negeri, yaitu vpsserver.com, dan satu provider cloud dari dalam negeri, yaitu zetagrid.id. Tapi nanti ya kira-kira kalau provider VPS yang lain juga akan seperti ini juga layanannya. Begitu juga dengan provider cloud juga harusnya seperti ini layanannya, gitu ya. Jadi kita ambil sampel satu aja. Nah, ini adalah vpsserver.com. Kita lihat kalau Anda mau sewa VPS, maka biasanya mereka akan membuat satu paket ya, paket-paket gitu loh. Nah, ini dia contohnya nih kan. Ini contoh paket yang ditawarkan oleh si vpsserver.com. Gedenya paket mungkin akan berbeda antara satu VPS provider dengan yang lainnya. Tapi intinya adalah mereka membuat paket gitu ya. Kita lihat contohnya, untuk yang si VPS provider ini, dia modelnya paketnya berdasarkan memori 1 GB, prosesor 1 core nih yang saya bikin yang biru ini. 1 GB, prosesor 1 core, hard disk yang diberikan adalah 10 GB. Oke. Lalu kita lihat lagi yang lebih tingginya yaitu 2 GB memorinya, prosesor 2 core, hard disknya 50 GB. Harga ini adalah harga per bulan ya. Nah, mungkin Anda akan bingung nih. Aduh, ini gimana ya? Analoginya seperti apa ya? 1 GB, 2 GB, saya harus ambil yang mana dulu ya? Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Saya akan analogikan dalam bentuk properti, sehingga Anda mudah-mudahan lebih gampang untuk mencerna. Nah, biar enak, ini warnanya yang sekecilnya 1 GB yang biru ya. Yang agak gedean spesifikasinya ini yang hijau. Jadi saya akan gambarkan di sini yang biru dulu, yang kecil spesifikasinya ya. Yang kecil itu taruhlah kita analoginya petakan ya, petakan rumah. Petakan, nah begini kan yang kecil nih. Oke. Biasanya petakan tuh ada satu kamar, satu ruangan ya. Terus satu lagi adalah kamar mandi misalnya ya. Ini ada ruangan, kamar, sama kamar mandi. Nah, yang kedua, yang hijau tadi kan lebih gede tuh, ya kan? Saya bikin lebih gede deh, lebih gede lagi ruangannya nih, petakannya lebih gede lagi, ya kan? Biasanya kalau yang lebih gede itu dia itu ada ruangannya ada dua, ya kan? Dan kamar mandinya lebih gede biasanya, ya. Ini kamar satu, ada kamar dua. Nah, lalu saya akan kasih satu
pengurus rumah tangga ya, pengurus rumah di sini ya, pengurus rumah petakan. Untuk yang biru satu orang, yang hijau ini saya akan bikin dua orang deh, ya kan? Karena kan lebih besar dong ukuran petakannya. Oke? Nah, taruhlah Anda sekarang ini mesen atau sewa yang biru, yang kecil ya, 1 GB. Tadi kan memorinya 1 GB, prosesornya juga 1 GB ya, harddisknya berapa tadi kecil kan? Nah, sekarang asumsikan Anda itu kedatangan tamu, ya kan? Kedatangan tamu nih, 3 orang nih misalnya tamu, ya kan? Dia datang ke petakan Anda ke sini. Oke? Nah, oleh petakan Anda yang biru ini, karena dia cuma 3 orang, ya cukuplah 3 orang masukin gitu. Kata si pengurus rumahnya, 3 orang mah cincai lah, gue bisa masukin nih 3 orang muat, ya kan? Gue bisa layanin 3 orang ini, oke? Anggaplah 3 orang itu adalah visitor ke server Anda atau user yang mengakses VPS Anda ya, server Anda. Nah, lalu berikutnya yang terjadi adalah ada lagi nih, ya, datang lagi nih 3 orang lagi yang baru, oke? 3 orang baru datang. Nah, pada saat begitu, si pengurus rumahnya bilang, wah gila, gue keteteran nih. Karena udah nambah lagi 3 orang, mau taruh di mana? Gue juga udah give up deh, ibaratnya kan, harus ngelayanin lebih banyak lagi, gue nggak sanggup dong. Artinya apa? Artinya yang terjadi adalah servernya mulai overload, baik dari sisi traffic maupun dari sisi kapasitas. Jadi Anda bisa nanti melihat ya, apakah yang kurang nih kapasitasnya memorinya kah, atau prosesornya kah, atau harddisknya gitu. Karena nggak semuanya, belum tentu semuanya itu pada saat website Anda keteteran, belum tentu semuanya itu overload. Bisa jadi cuman, wah ternyata kurang memori doang. Atau bisa jadi cuman, ternyata harddisknya doang nih, kapasitasnya doang nih yang kurang gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Apa yang terjadi? Anda harus pindah dong, ya kan? Upgrade dong server Anda, ya kan? Dari yang biru tadi yang ke yang hijau, ya kan? Yang biru ke yang hijau, which is yang 2 GB memori, apalagi dua core prosesor, hard disknya juga lebih besar, ya kan? Anda harus pindah nih. Jadi Anda harus apa? Anda harus sewa lagi satu spek server yang lebih besar kapasitasnya dari server Anda yang sekarang, ya. Anda bilang ke juragan kontrakannya, gue mau pindah nih, petakan gue nggak muat sekarang. Oke, juragan bilang, ya udah lu bayar aja dulu yang petakan lebih besar, ada tuh, gitu kan. Jadi Anda harus bayar, lalu berikutnya adalah Anda harus siapkan semua perabotan Anda yang di server yang lama, pindahin ke yang baru. Artinya apa? Artinya Anda siapin database, data, server aplikasinya, contohnya kayak web server, database server, atau ada email server kalau ada email di situ. Anda harus pindahin itu ke yang baru, gitu loh. Anda harus pindahin ini ke yang baru sini, ya kan? Artinya apa? Artinya ada downtime. Akan ada downtime yang terjadi. Apa itu downtime? Downtime itu adalah server tidak bisa diakses untuk sementara waktu karena hal-hal tertentu lah. Itu downtime namanya. Kalau website Anda adalah website yang penting ya, atau jangan nggak usah website lah, karena ini kan bisa juga file server, apapun itu ya, server. Kalau server Anda adalah server yang penting buat Anda, downtime itu adalah satu kerugian buat Anda, ya. Nah, pada saat downtime apa yang terjadi? Ini user nggak bisa ngakses loh, karena downtime. Jadi misalnya di sini ada server Anda yang baru nih, lagi dibeberes nih, ya kan? Dan di sini ada server Anda yang lama nih, ya kan? Nah, pada saat downtime, user Anda nggak bisa ngakses. Kenapa? Karena alamat IP address-nya berubah ya. IP address, apa itu IP address? IP address ya agak gimana ya ini karena channel ini buat orang awam di dunia IT. Saya coba bahas secara sederhana aja bahasanya. IP address. Aduh tulisannya, aduh maaf ya tulisannya rada-rada. IP address itu adalah satu metode pengalamatan server di dunia jaringan komputer. Yang mana IP address itu adalah berupa angka. Misalnya 103.7.1.10 gitu loh. Ya. Mungkin Anda pernah ngelihat angka-angka kayak gini. Itu namanya IP address.
versi 4 ya. Nah, IP address yang ini yang public ya. Public itu artinya IP address yang bisa diakses lewat internet. Ini harus berbeda antara satu server dengan server lainnya. Nggak akan ada IP address yang sama untuk dua server. Jadi, satu server, satu IP address. Nah, karena tadi si user ini sudah mengetahui IP address Anda yang biru, ya, taruhlah yang biru ini IP address-nya adalah 103.7.1.10 tadi ya. Sedangkan yang hijau IP address-nya 103.7.1.11. Karena Anda pindah ke yang 11, maka otomatis yang 10 kan nggak bisa gini, yang 10 kan Anda nggak mungkin jalanin dua sistem yang bersamaan dong. Yang 10 akan Anda matikan dong, ya kan? Karena Anda mendrive user ke server baru Anda. Otomatis user tuh nggak bisa ngakses dulu karena Anda masih nyiapin nih, masih nyiapin yang di sini, datanya disiapin, migrasi data, install semua gitu kan, ya kan? Nah, kayak gitu. Downtime artinya. Berapa lama? Ya tergantung dari kecepatan IT Anda untuk membangun server yang baru, ya kan? Terus juga nanti ada yang namanya refresh DNS lagi ya kalau Anda pakai DNS. Apa itu DNS? Oke, DNS itu nih, DNS itu domain name server. Itu artinya pengalamatan nama domain ya. Jadi gini, kalau Anda sering melihat www.cnn.com, www.tokopedia.com, nah itu kan dia domain, nama domain. Nama domain itu akan ditranslasikan ke IP address. Jadi misalnya contoh nih, saya tulis di bawah www.dodol.com misalnya. Dodol.com itu sebenarnya punya IP address. IP address-nya berapa? Misalnya ini gitu kan. Nah, kalau Anda pindah ke yang hijau, otomatis kan IP address-nya berubah dong, bukan 10 lagi, tapi jadi 11 gitu. Ya, otomatis ada waktu nih buat ngenalin alamat yang barunya untuk www.dodol.com sehingga user ini nanti akan bisa ngenal, oh sekarang dodol.com pindah loh kemana, ke IP address 7111 gitu ya. Mudah-mudahan mudeng ya gitu, mudah-mudahan mudeng. Sekarang kita akan pindah ke cloud server. Oke, sekarang kita pindah ke cloud server. Ini saya ambil contoh cloud server dari dalam negeri, yaitu ZetaGrid. Ya. Nah, kalau di cloud server, itu dia modelnya adalah, lu butuh berapa, lu butuh apa, ya udah itu yang lu ambil. Jadi nggak paket. Kalau paket kan, gini, kalau paket kayak tadi kan, ini saya kasih contoh yang ini ya, 1 GB memori, 1 core, 10 GB, harganya sekian. Padahal saya butuhnya 1 GB memori, 1 prosesor, harddisknya misalnya 100 GB, bukan 10 GB gitu kan. Ya nggak bisa deh, ini paketnya udah 10 GB nih, gitu kan. Nah, kalau di cloud, itu Anda bisa menggunakan cara itu. Ini kita lihat pricing ya. Nah, ini dia pricingnya. Nah, Anda lihat nih, ini yang di cloud ini saya coba highlight. Nah, kita lihat yang prosesornya, ini yang hijau, 1 GHz. Anda bisa bikin jadi 2. Oke? RAM 1 GB. Oke, gue cuma butuh sekarang 1 GB. Tapi gue butuh harddisknya 200 GB gitu kan. Ya udah, ini yang ini storage nih, yang storage. Anda tinggal ganti ke 200 GB gitu. Gitu. Jadi nggak harus ikutin paket kayak tadi. Wah, paket ini gue butuhnya segini, cuman di paketnya nggak ada gitu kan. Kalau di cloud ini kayak gini, Anda hitung sendiri, Anda pilih-pilih sendiri gitu loh. Jadi kan enak. Gue pengen ayam, tempe, tapi nasinya setengah aja ya, gitu kan, ada yang gitu kan. Kalau paket kan nggak bisa, tapi nasinya setengah aja ya. Oh, nggak bisa mas, ini udah 1 paket, nasinya 1. Ya, gue nggak habis nanti, misalnya kayak gitu kan. Kalau di cloud nggak, lu bisa pilih kayak gitu. Jadi Anda dengan lebih fleksibel lagi bisa pilihnya. Sekarang mungkin Anda masih bingung nih. Oke, jadi gimana ya kalau gini kan fleksibel. Kalau tadi kan kalau VPS satu petakan, pindah lagi ke petakan lebih gede. Kalau ini gimana ya? Kita analogikan lagi ke dalam bentuk bangunan ya. Oke. Sekarang saya akan analogikan kalau cloud ya. Nah, ini kalau cloud.
Kalau cloud itu, dia modelnya anggaplah seperti halnya bangunan yang begini aja. Oke. Lalu misalnya contohnya Anda cuma butuh, sekarang saat ini saya cuma butuh satu kamar doang nih. Ya udah satu kamar. Sama satu kamar mandi deh. Ya udah satu kamar mandi, gitu kan. Nah, oke. Terus pengurus rumah tangganya berapa? Ya udah deh, dua dulu deh, dua. Oke, dua. Oke. Ternyata ada visitor masuk nih, ya kan? Ada visitor masuk kayak tadi lah, gitu kan? Ada visitor masuk 3, oke, cukup lah ya, karena pengurus rumah tangga aja 2, ya kan? Wow, masih cukup lah gitu kan. Ada lagi datang lagi visitor, ya, user yang akses ke server Anda. Oke, siap, udah mulai keteteran nih, ya nggak si pengurus rumah tangganya ini. Waduh, gila, udah mulai 6 nih, ya kan? Wah, datang lagi nih, 3 lagi gitu kan. Waduh, 9 visitor nih. Waduh, teteran gua katanya kan gitu kan. Wah, nggak bisa nih. Aduh, harus di-upgrade nih. Gimana cara nge-upgrade-nya? Nah, kalau di cloud, cara nge-upgrade-nya gampang. Di control panelnya nanti tinggal diklik aja mau mau upgrade apa. Misalnya mau upgrade memori. Anda tinggal upgrade memori doang. Sesimpel itu. Jadi nggak harus pindah paket. Artinya, Anda nggak harus pindah perabot. Ya, perabot Anda di situ aja, nggak usah pindah-pindah. Orang bangunannya juga itu doang kok. Yang dibongkar yang mana nih misalnya? Yang ini deh, yang dibongkar yang ini nih, yang sebelah sini. Oh ya udah, oke, dibongkar situ. Butuh berapa? Butuh penambahan lagi sekitar 3 kali 2 meter. Ya udah 3 kali 2 meter dibikin ini segini, gitu kan. Tuh, udah. Jadi begini. Ya begini nih tambahin. Jadi si apa namanya? Si bangunannya itu akan menambah luasan gitu loh. Ditambah luasannya. Seberapa? Sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan gitu loh, ya kan? Kayak gini contohnya. Jadi nggak ada lagi namanya pindah petakan, nggak ada lagi. Seperti ini aja, gitu. Dan misalnya visitornya udah nggak ada nih, ya kan? Balik lagi ke tiga orang doang nih, rata-rata 3 orang doang nih, rata-rata ya, setiap bulan nih 3 orang doang datang. Ya udah balikin lagi aja deh, gitu. Jadi daripada yang tadi kan bayarnya pasti lebih mahal dong, karena kan kalau kapasitas lebih besar pasti bayarnya juga lebih mahal, ya kan? Jadi balikin lagi aja ke sini ke 10 yang tadi tuh. Segini doang kan ya tadi kan awalnya kan segini doang. Udah pengurus rumah tangganya 2. Atau mau dikurangin lagi jadi 1 bisa. Gitu. Ya. Seperti itulah mudahnya cloud. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya downtime. Downtime tuh paling cuman sedetik 2 detik ya, nggak nyampe per jam-jam, nggak nyampe per menit-menit, malah downtime nyaris nggak ada downtime deh dibilang ya. Jadi Anda misalnya kurang memori, kurang RAM, Anda tinggal masuk ke kontrol panel cloud Anda, lalu Anda naikkan RAM mau berapa, dari 1 giga jadi berapa, 2 giga, udah pilih 2 giga, oke, cek langsung naik 2 giga. Begitu juga dengan prosesor, begitu juga dengan harddisknya, sama, tinggal klik naik. Oh, nggak butuh lagi, turunin lagi. Udah, simpel itu. Ya kan? Jadi nggak ada lagi namanya pindah perabot, migrasi data, database-nya diinstal ulang, web server diinstal ulang, nggak ada lagi di cloud. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ini perbedaannya secara gampang deh. Mudah-mudahan saya jelasinnya lebih sederhana lagi. Semoga Anda bisa mudeng ya. Kayak ginilah kira-kira cloud dengan VPS. Oke, itu tadi analogi simple dari perbedaan VPS dan cloud server yang lebih detail lagi. Saya coba sharing kepada Anda. Semoga dengan yang lebih detail ini Anda bisa lebih paham. Oh, ternyata ini tuh bedanya VPS dengan cloud. Emang ada bedanya. Dan bedanya juga banyak. Jadi nggak cuma itu doang, tapi ya setidaknya satu hal itu deh yang saya coba bagikan. Semoga Anda bisa mengerti ya. Sekarang kita akan bahas ya plus minusnya antara VPS dan cloud server. VPS plusnya adalah harganya dia relatif lebih murah daripada cloud server. Yes, of course, dia lebih murah daripada cloud server. Minusnya adalah, ya tadi, Anda akan nggak bisa leluasa, nggak bisa secepat itu untuk upgrade capacity atau downgrade capacity saat website Anda atau aplikasi Anda itu banyak diakses oleh user. Akan ada downtime saat itu.
dan itu dalam beberapa hal akan merugikan Anda tentunya. Di sisi lain, cloud server plusnya adalah keleluasaan dan fleksibilitas lah untuk mengupgrade, downgrade, meracik server Anda sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga kalau nanti butuh upgrade atau downgrade pun bisa lebih cepat, nyaris nggak ada downtime, bahkan bisa dibilang nggak ada downtime sih. Jadi, Anda nggak perlu lagi harus configure ulang, nggak harus lagi pindahan-pindahan perabot antara satu paket ke paket lainnya. Semua itu berjalan layaknya seamless lah ibaratnya. Minusnya adalah harganya memang lebih mahal daripada VPS, of course. Karena gimana pun ada harga yang harus dibayar untuk sebuah performance dan sebuah kefleksibilitas dari satu konfigurasi server. Oke, itu aja tadi. Singkat dan singkat nggak singkat juga sih ya. Tapi ya mudah-mudahan Anda bisa ngerti lah ya. Kalau masih ada yang belum ngerti juga atau belum mudeng juga, silakan komentar di kolom komentar ini. Saya tanyakan dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Sampai di sini dulu. Semoga Anda dalam keadaan yang selalu sehat dan sampai ketemu di video berikutnya.